Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, seorang pendeta terkenal datang ke kota tempat tinggal Abu Nawas. Ia telah mendengar banyak kisah tentang kecerdikan Abu Nawas. Bukan hanya kepandaiannya berdebat, tetapi juga kepiawaiannya dalam berargumen dengan logika yang tajam dan penuh kejutan. Karena penasaran, pendeta itu pun menantang Abu Nawas untuk berdiskusi tentang perbedaan hari raya dalam agama masing-masing. Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas dalam perdebatan ini, namaku akan terkenal di seluruh negeri, pikir si pendeta dengan penuh percaya diri. Kabar tentang perdebatan ini pun segera menyebar ke seluruh penjuru kota. Warga berbondong-bondong datang ke pasar untuk menyaksikan pertarungan kecerdasan antara Abu Nawas dan sang pendeta. Mereka pun tahu betul betapa lihainya Abu Nawas dalam beradu argumen. Bahkan kucingnya saja pernah mengalahkan seorang hakim dalam sidang. Setelah banyak orang berkumpul, pendeta itu membuka perdebatan dengan pertanyaan yang tampak cukup masuk akal. Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa hari raya agamamu selalu berubah-ubah tanggalnya setiap tahun, sedangkan hari raya kami tetap dan tidak pernah bergeser? Orang-orang yang menyaksikan mengangguk-ngangguk, merasa bahwa pertanyaan pendeta itu menarik. Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas, menunggu jawaban cerdiknya. Abu Nawas mengelus janggutnya sejenak, lalu tersenyum. Wahai pendeta, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apakah engkau memiliki kambing? Pendeta itu terkejut. Ia tidak menyangka akan ditanya soal kambing dalam perdebatan ini. Namun, dengan yakin ia menjawab, tentu saja, aku punya beberapa kambing di rumah. Bagus, kata Abu Nawas. Apakah kambingmu itu makan rumput? Ya, tentu saja. Semua kambing makan rumput, jawab si pendeta. Tetapi jika kau beri dia roti, apakah dia mau memakannya? Tanya Abu Nawas lagi. Pendeta itu mulai bingung, tetapi tetap menjawab, tentu saja. Kalau lapar, kambing akan makan apa saja termasuk roti. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, itulah perbedaannya. Hari raya kami seperti kambing yang bisa menyesuaikan diri dengan kalender bulan, sedangkan hari raya kalian seperti roti yang selalu berada di tempat yang sama dan tidak berubah-ubah. Orang-orang yang menyaksikan perdebatan itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba meledak dalam tawa. Abu Nawas memang luar biasa, teriak seseorang di tengah kerumunan. Pendeta itu menggaruk kepalanya, ingin membantah tetapi tak tahu harus berkata apa. Namun Abu Nawas belum selesai. Kau tahu kura-kura dan kelinci? Pendeta itu mengangguk. Hari raya kami seperti kura-kura, jalannya pelan tapi pasti, mengikuti perhitungan bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti kelinci yang loncat-loncat di tempat yang sama, takut bergerak ke depan. Kerumunan kembali tergelak. Bahkan seorang nenek sampai terbatuk-batuk karena terlalu banyak tertawa. Pendeta itu tersenyum masam lalu berkata, baiklah, aku mengakui kecerdasanmu Abu Nawas, tetapi setidaknya hari raya kami lebih mudah diingat. Abu Nawas tertawa. Benar, sama seperti tanggal jatuh tempo utang, tetap di tanggal yang sama setiap tahun. Tapi tetap saja banyak orang yang lupa. Sekali lagi pasar pun riuh dengan gelak tawa. Pendeta itu akhirnya menyerah, menyelami Abu Nawas, lalu pergi dengan kepala tertunduk. Sementara itu Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa puas telah memenangkan perdebatan dengan cara yang unik. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari di Baghdad. Tersiar kabar bahwa seorang pendeta terkenal datang ke kota. Pendeta ini dikenal sangat pandai berdebat dan sering mempermainkan lawan bicaranya. Kali ini ia berniat mempermalukan kaum muslim dengan berpura-pura masuk Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit.
Raja yang mendengar kabar ini sangat geram. Akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin kau menghadapi pendeta licik itu. Buktikan kepadanya bahwa Islam tak bisa dipermainkan, perintah Baginda Raja dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum santai. Tenang Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya pusing 7 keliling. Keesokan harinya di istana yang megah, pendeta itu datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja, aku ingin masuk Islam, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan sebelum aku benar-benar yakin." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kau boleh bertanya kepada orang yang paling cerdik di negeri ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. "Silahkan Tuan Pendeta, apa yang ingin kau tanyakan?" Pendeta itu tersenyum licik dan berkata, "Jika benar Allah itu maha kuasa, bisakah dia menciptakan batu yang begitu besar hingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?" Baginda dan para ulama yang mendengar itu terdiam. Ini pasti pertanyaan licik dan menjebak, gumam Abu Nawas. Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, tentu bisa." Pendeta terbelalak. "Apa? Benarkah?" Abu Nawas mengangguk santai. "Ya bisa, tapi setelah menciptakan batu sebesar itu, Allah juga bisa membuat kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengangkat batu tersebut. Beres kan?" Pendeta terdiam sejenak. Wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana namun cerdas. "Baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang kedua, di manakah arah wajah Allah menghadap saat dia tidur?" Tanyanya dengan licik. Abu Nawas dengar lebar. "Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, bisakah kau menjelaskan kepadaku kapan Allah tidur dan sejak kapan dia mengantuk?" Pendeta terbata-bata. "Saya nggak tahu sih." Abu Nawas melanjutkan, "Allah itu tidak tidur Tuan Pendeta, tidak mengantuk, dan tidak pernah lelah. Jadi pertanyaanmu tadi tidak berlaku." Pendeta itu mulai berkeringat dingin. "Oh, baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang ketiga." Pendeta mencoba bertanya lebih licik lagi. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku bentuknya malaikat maut." Abu Nawas tersenyum jahil. "Oh, gampang sekali. Namun ada syaratnya." "Apa syaratnya?" Pendeta penasaran. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Kau harus mati dulu. Setelah itu, aku akan menunjukkan malaikat maut kepadamu." Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu gemetar. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sepintar ini. Pendeta mulai panik, tapi ia belum mau menyerah. "Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kau bisa menjawab ini, aku benar-benar akan masuk Islam." Abu Nawas mengangguk. "Baik, silahkan." Pendeta menghela napas dalam-dalam. "Jika memang surga dan neraka itu ada, coba tunjukkan padaku sekarang. Bawa aku ke sana." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Oh, gampang, ikut aku." Abu Nawas lalu membawa pendeta itu ke dapur istana. Di sana, para juru masak sedang memasak makanan yang sangat enak. Aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Abu Nawas berkata, "Ini adalah surga, tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kelezatan." Pendeta itu mengangguk-angguk. "Wah, lezat sekali baunya." Abu Nawas kemudian membawa pendeta ke ruangan penyimpanan kayu bakar. Ruangan itu gelap, panas, dan penuh asap. "Nah, ini neraka. Panas, pengap, dan bikin sesak nafas." Pendeta mulai protes. "Tunggu, ini cuma dapur dan gudang. Kau menipuku, Abu Nawas." Abu Nawas terkekeh-kekeh. "Bukankah kau sendiri yang bilang ingin melihat surga dan neraka sekarang?"
Surga dan neraka yang sesungguhnya bisa kau lihat setelah kau mati. Berani kau mati sekarang?" Pendeta mundur sambil menggeleng-geleng keras. "Tidak, aku belum siap mati." Abu Nawas mengangkat bahu. "Ya sudah, kalau kau belum siap mati, jangan tanya yang aneh-aneh." Merasa kalah telak, pendeta itu akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun berlutut di hadapan Baginda Raja. "Ampun Baginda, aku memang pura-pura masuk Islam hanya untuk mempermainkanmu. Tapi ternyata Abu Nawas lebih licik dariku. Aku menyerah." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Dasar Abu Nawas, kau memang jenius. Kau sudah mengalahkan pendeta licik ini tanpa harus marah." Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil nyengir. "Namanya juga usaha Baginda." Pendeta itu pun akhirnya diusir dari istana dengan wajah merah padam karena malu. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mempermainkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik, karena mereka tahu akal licik mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang wanita cantik mendatangi rumah Abu Nawas. Dengan berlinang air mata, wanita itu mengadukan masalah yang menimpanya. "Tuan Abu, maukah kau menolongku?" pinta si wanita. "Ada masalah apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Aku telah mengandung bayi dalam rahimku, tapi aku tak punya suami," jawab si wanita. "Kau telah berbuat zina?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak tuan, demi Allah tidak. Bayi dalam kandungan ini akibat pemerkosaan. Beberapa bulan yang lalu aku telah diperkosa oleh orang yang tidak dikenal," jawab si wanita. "Lalu apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku ingin tuan jadi suamiku. Aku malu tuan, aku punya anak tapi tak ada ayahnya. Orang-orang pasti akan mengira aku bukan wanita baik-baik," kata si wanita. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun menyanggupi permintaannya. 3 bulan kemudian tersiar kabar kalau wanita tersebut melahirkan. Ketika ditanya orang-orang siapa suaminya, wanita itu menyebutkan nama Abu Nawas. Ia mengaku sudah 3 bulan dinikahi. Sontak kabar ini pun menjadi gempar. Abu Nawas kini menjadi buah bibir di masyarakat. Ada yang menggunjingnya, ada pula yang menghujatnya. Akan tetapi Abu Nawas sama sekali tak menghiraukannya. Ia tak mau ambil pusing mendengar kabar tersebut. Hingga suatu ketika ada salah satu sahabatnya yang memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas. "Maaf kawan, saya ingin bertanya sesuatu kepadamu," kata sahabatnya. "Mau tanya apa?" balas Abu Nawas. "Apa benar wanita yang melahirkan itu istrimu?" tanya sahabatnya. "Iya benar." "Memangnya kenapa?" tanya balik Abu Nawas. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin memastikan. Kalau boleh tahu sudah berapa lama menikah?" tanya sahabatnya. "Kurang lebih 3 bulan," jawab Abu Nawas. "Oh maaf nih, bukannya dibutuhkan 9 bulan untuk melahirkan bayi?" tanya sahabatnya. "Iya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana kau bisa punya anak hanya dalam 3 bulan? tanyanya kembali. "Itu hitungan sederhana. Sekarang tanya balik sama kamu. Aku sudah berapa lama menikahi wanita itu?" tanya balik Abu Nawas. 3 bulan, jawab sahabatnya. "Sudah berapa lama wanita itu menikah denganku?" tanya Abu Nawas kembali. 3 bulan, jawab sahabatnya. "Setelah kami menikah, sudah berapa lama bayi itu dalam kandungan?" 3 bulan juga, jawab sahabatnya. "Nah itu dia. Kalau dijumlahkan semuanya maka akan menjadi 9 bulan seperti yang kau kira," jelas Abu Nawas. Sahabatnya pun menjadi bengong mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi raja mengajak Abu Nawas berjalan-jalan di padang pasir. Para pengawal dengan sigap telah menyiapkan 2 ekor unta
yang gagah untuk mereka tunggangi. Sang raja melirik Abu Nawas dan berkata, "Naiklah Abu Nawas." Tanpa ragu, Abu Nawas menaiki untanya dengan hati-hati. Ia berusaha menjaga keseimbangan agar tidak mendahului baginda raja. Baginya, etika di hadapan penguasa adalah hal yang paling penting. Di tengah perjalanan, sang raja memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, apakah kau sudah menikah?" "Iya baginda," jawab Abu Nawas dengan sopan. Sang raja mengangguk lalu bertanya lagi, "Dengan perawan atau janda?" "Dengan janda baginda," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja mengerutkan kening, merasa heran dengan pilihan sahabat cerdiknya itu. "Mengapa tidak menikahi seorang perawan saja? Engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu dengan nada tenang ia menjawab, "Baginda, aku ini memiliki banyak saudari perempuan. Jika aku menikahi seorang janda, maka ada seseorang yang bisa mengurusi mereka, menyisir rambut mereka, serta merawat mereka seperti seorang ibu. Sedangkan seorang gadis perawan biasanya lebih senang bermain-main, berbeda dengan seorang janda yang telah memahami pahit manisnya kehidupan berumah tangga." Mendengar jawaban itu, raja terdiam sejenak. Ia kemudian tertawa kecil dan mengangguk penuh kagum. "Abu Nawas, engkau memang selalu punya alasan yang bijak di balik setiap keputusanmu. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bijaklah dalam mengambil keputusan, karena pilihan yang didasarkan pada pertimbangan matang akan membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitar kita. Kisah selanjutnya. Pada siang hari di bulan Ramadan, Abu Nawas didatangi oleh dua orang temannya yang tidak berpuasa. Mereka bersekongkol untuk mengerjain Abu Nawas. Tibalah mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah mengucapkan salam, tanpa basa-basi lagi mereka mengajak Abu Nawas ngabuburit, mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa. Sampailah mereka di warung nasi dan teman-temannya membeli nasi untuk dibungkus. Abu Nawas mengira kalau teman-temannya sangat menghormati orang yang sedang berpuasa, meski mereka tidak berpuasa, karena temannya tidak makan di warung tersebut, namun dibawa pulang. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan warung tersebut dan sampailah di rumah salah satu temannya. Begitu tiba berbuka puasa, Abu Nawas berkata, "Wah, alhamdulillah, sudah waktunya berbuka puasa." "Minum dulu Abu Nawas, biar batal puasamu," kata temannya. Abu Nawas pun segera minum dan selanjutnya menunggu. Teman mereka bilang, "Silahkan sholat dulu Abu Nawas, nanti ketinggalan sholat maghrib," kata salah satu temannya. Abu Nawas pun kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan sholat maghrib. Namun apa yang terjadi? Setelah sholat maghrib pun Abu Nawas belum bisa makan nasi karena temannya menyuruh agar mengaji Al-Quran terlebih dahulu. "Mengajilah Al-Quran terlebih dahulu Abu Nawas, mumpung perutmu masih kosong. Nanti kalau sudah kenyang kamu malah ngantuk," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas merasa jengkel, seakan dikerjain oleh teman-temannya. Meskipun begitu, Abu Nawas menurut dan mengaji Al-Quran. Setelah mengaji, Abu Nawas malah diajak lomba tidur. Siapa yang mimpinya paling indah, maka dia berhak menyantap makanan. "Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur. Esok pagi siapa yang mimpinya paling indah, dia bisa makan makanan ini," kata salah seorang temannya. Abu Nawas mulai sadar kalau dirinya dikerjain teman-temannya. Lomba tidur tersebut disanggupi oleh Abu Nawas dengan perasaan marah. Pada esok paginya mereka bertiga bangun. Salah satu temannya bercerita, "Aku tadi malam mimpi indah sekali. Mimpi punya mobil mewah, rumah mewah, pesawat pribadi, dan punya uang banyak sekali. Mimpimu indah, tapi egois sekali.
kata teman yang satunya. Kemudian teman yang satunya lagi menceritakan mimpinya. Aku semalam bermimpi bahwa negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya bagus sekali. Jalan-jalan yang mulus, pelabuhan-pelabuhan lancar, ongkos transportasi murah, rakyat sejahtera, hingga aku tidak bertemu dengan orang yang pernah menerima zakat. Wah, mimpimu hebat, kata temannya. Sekarang, coba ceritakan mimpimu, Abu Nawas. Abu Nawas bercerita, mimpiku biasa saja. Semalam aku bermimpi bertemu Nabi Daud alaihi salam, nabi yang gemar berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari, begitu terus tiap waktu. Kemudian Nabi Daud alaihi salam bertanya, apakah engkau sudah berbuka wahai Abu Nawas? Saya menjawab belum, kata Abu Nawas. Kemudian Nabi Daud alaihi salam menyuruh aku berbuka puasa terlebih dahulu. Kontan saja aku cekatan bangun, mengambil makanan yang sudah kalian belikan. Mimpi Abu Nawas sangat disesali oleh kedua temannya. Mereka kalah cerdik dengan akal Abu Nawas. Niat untuk mengerjain, malah dikerjain Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang petani tertangkap basah sedang mencuri pisang di sebuah kebun. Pemilik kebun yang geram melihat kejadian itu segera menangkap si pencuri dan membawanya ke istana untuk diadili oleh Raja Harun ar-Rasyid. Namun, karena raja menganggap kasus ini sepele, ia memutuskan untuk menyerahkan perkara ini kepada Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi hakim dalam perkara ini, titah sang raja. Abu Nawas mengangguk dan segera meminta pencuri itu maju ke depan. Dengan suara tenang ia bertanya, katakan, mengapa kau mencuri pisang ini? Pencuri itu menundukkan kepala dan menjawab dengan lirih, ampun Tuan Hakim, saya mencuri bukan karena kebiasaan, melainkan karena keterpaksaan. Anak saya kelaparan, sementara saya sudah 1 minggu tidak mendapatkan pekerjaan sebagai kuli. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli beras, jadi saya mencuri pisang ini agar anak saya bisa makan. Abu Nawas menghela napas panjang, kemudian ia menoleh kepada pemilik kebun. Berapa banyak pisang yang dia curi? 1 pohon Tuan Hakim, jawab pemilik kebun dengan nada tegas. Abu Nawas mengangguk pelan dan kembali bertanya, apakah kau bersedia memaafkannya? Karena jelas ia mencuri bukan karena niat jahat, melainkan karena kebutuhan mendesak. Namun pemilik kebun bersikeras, tidak, hukum tetaplah hukum. Jika ingin dia bebas, dia harus mengganti harga pisang itu, yaitu 5 dinar. Abu Nawas diam sejenak lalu tersenyum. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan 5 dinar, lalu menyerahkan kepada pemilik kebun. Ini harga pisangmu, sekarang lepaskan dia. Si pemilik kebun menerima uang itu dengan puas. Namun sebelum ia pergi, Abu Nawas berkata lantang, sekarang giliranmu yang aku hukum. Pemilik kebun terkejut. Mengapa saya dihukum Tuan Hakim? Tanyanya dengan bingung. Abu Nawas menatapnya tajam. Kau tidak memiliki belas kasihan. Seharusnya kau bisa memaafkan orang yang kelaparan. Namun kau lebih memilih uang daripada rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, aku putuskan bahwa uang 5 dinar itu adalah hukuman bagimu karena hatimu lebih keras dari batu. Raja Harun yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang hakim yang bijaksana. Aku sangat puas dengan keputusanmu. Si pencuri pun menangis haru dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Sementara itu, pemilik kebun hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa kekikirannya telah menjadi hukuman baginya sendiri. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang sunyi di bulan puasa, Abu Nawas termenung sendirian meratapi nasibnya. Gaji dari kerajaan belum juga dibayarkan karena kondisi kerajaan sedang krisis, sementara Lebaran semakin dekat. Dalam hatinya ia bergumam, aduh, hari terus berganti.
Siang lagi, malam lagi. Siang lagi, malam lagi. Tapi aku tetap saja tak punya uang. Rokok pun tak terbeli. Apalagi baju baru buat anak istri. Bagaimana ini? Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Keledai satu-satunya terpaksa harus ia jual. Tanpa menunggu lama, ia membawa keledainya ke kuburan saat tengah malam. Setibanya di sana, ia berdiri tegak dan berseru lantang, "Wahai penghuni kuburan, siapa yang mau membeli keledai ajaibku?" Tiba-tiba dari balik nisan yang gelap muncul sosok pocong. Pocong itu menatap Abu Nawas dengan heran dan bertanya, "Wahai manusia, ada apa kau berteriak-teriak di sini? Kenapa kau mencari kami?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Aku ingin menjual keledai ajaib ini. Tapi kemana teman-temanmu yang lain, Cong? Kenapa kau sendirian di sini?" Pocong menghela napas sebelum menjawab, "Teman-temanku sedang sibuk berjaga malam. Aku saja yang kebetulan lewat di sini." Ia kemudian terdiam sejenak, menatap Abu Nawas dengan rasa penasaran, lalu bertanya, "Tapi kenapa kau ingin menjual keledai ini kepadaku?" Abu Nawas berpikir sejenak. Jika aku mengatakan bahwa aku butuh uang, pasti mereka akan menertawakanku karena tahu aku orang miskin. Maka dengan senyum liciknya, ia berkata, "Aku hanya kasihan melihatmu, Cong. Kau harus berjalan dengan cara meloncat-loncat. Tidakkah kau lelah?" Pocong menghela napas panjang. "Ya, tentu saja melelahkan. Tapi ini sudah kodrat kami sebagai pocong." Abu Nawas mengangguk, lalu melanjutkan, "Nah, daripada kau lelah meloncat-loncat terus, lebih baik kau beli keledaiku ini. Harganya murah, hanya 1.000 dinar." Pocong menatap keledai itu dan berkata, "1.000 dinar? Itu mahal sekali. Di pasar, keledai biasa harganya hanya 100 dinar." Abu Nawas tertawa kecil. "Tapi ini bukan keledai biasa, Cong. Ini keledai ajaib. Kau bisa menaikinya dan pergi kemana saja tanpa harus meloncat-loncat." Setelah berpikir sejenak, pocong akhirnya setuju. "Baiklah, aku beli," katanya. Tiba-tiba sebuah peti hitam muncul di depan Abu Nawas, dan di dalamnya terdapat 1.000 dinar emas. Dengan penuh kegembiraan, Abu Nawas segera mengambil uang itu dan pergi meninggalkan kuburan. Sesampainya di rumah, ia tertawa sendiri sambil bergumam, "Dasar pocong, mana ada pocong bisa naik keledai? Kan kita sudah beda alam." Dan benar saja, di kuburan pocong berusaha menaiki keledai tersebut. Tapi setiap kali mencoba, tubuhnya yang tak berwujud selalu tembus begitu saja. Sementara itu, Abu Nawas tidur nyenyak dengan kantong penuh uang. Puas dengan kelicikannya. Kisah selanjutnya. Suatu malam di bulan Ramadan, Abu Nawas tiba-tiba ingin menikmati secangkir kopi. Sayangnya, persediaan di rumahnya habis. Ia pun memutuskan untuk pergi ke warung kopi di seberang hutan, meskipun waktu sudah menunjukkan tengah malam. Perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 1 jam, tapi demi secangkir kopi, Abu Nawas tak gentar. Sambil berjalan melewati hutan yang sunyi, ia tetap santai. Sesekali, suara burung malam dan dedaunan yang tertiup angin membuat suasana sedikit mencekam. Tapi Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya ia sampai di warung kopi. "Pak, ada kopi?" tanya Abu Nawas kepada penjual kopi. "Ada, Tuan Abu. Mau diminum di sini atau dibungkus?" jawab sang penjual. "Dibungkus saja, buat nemenin sahur nanti," ujar Abu Nawas. Sang penjual kopi keheranan. "Tumben Tuan Abu, malam-malam begini beli kopi, gak takut hantu?" tanyanya penasaran. Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, mana ada hantu di bulan puasa. Sebelum Ramadan sih, aku sering ketemu hantu. Tapi hantu itu malah takut kalau bertemu denganku. Mereka nggak mau aku kerjain."
katanya dengan wajah penuh percaya diri. Penjual kopi tertawa terbahak-bahak. Kalau aku sih nggak berani keluar malam begini, sering apes ketemu hantu terus. Padahal aku nggak pernah mengganggu mereka, dan aku sering beribadah, keluhnya. Abu Nawas tersenyum sinis. Mungkin tuan ibadahnya hanya kalau lagi butuh sesuatu saja. Hantu itu doyan sama orang yang jarang beribadah loh, katanya sambil mengambil kopi yang sudah selesai dibungkus. Setelah membayar, Abu Nawas pun berpamitan. Baiklah, aku pulang dulu, sahur sebentar lagi, katanya. Hati-hati Tuan Abu, di dekat kuburan suka ada Mbak Engkun yang berdiri di ranting pohon, ujar penjual kopi sambil berbisik. Abu Nawas hanya tertawa kecil, melanjutkan perjalanan pulang melewati hutan. Saat melewati kuburan, ia tiba-tiba kebelat kencing. Karena tak tahan, ia pun berhenti di bawah sebuah pohon di pinggir kuburan untuk buang air kecil. Setelah itu ia kembali berjalan pulang. Namun setelah hampir 2 jam berjalan, Abu Nawas mulai heran. Loh, kok aku balik lagi ke kuburan ini? Bukannya aku sudah berjalan jauh, gumamnya. Ia mulai berpikir, jangan-jangan aku dikerjain hantu gara-gara tadi kencing enggak permisi, ucapnya dalam hati. Tapi kemudian sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Abu Nawas teringat bahwa saat berbuka puasa tadi ia makan banyak jengkol. Ia pun tersenyum jahil dan bersiap melancarkan serangan balasan. Dengan suara lantang ia berkata, "Hai hantu penunggu pohon ini, kamu sudah menyesatkan jalanku. Kalau kau masih menggangguku, aku kencingin lagi pohon ini. Kebetulan aku habis makan jengkol, jadi siap-siap mabuk." Tiba-tiba sebuah bayangan putih melesat cepat ke atas, menghilang seketika. Abu Nawas tertawa puas. "Mampus kau, berani-beraninya mengerjai aku," katanya sambil kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalannya terasa lebih lancar. Hanya butuh 1 jam, akhirnya ia sampai di rumah tepat waktu untuk sahur. Dengan santai ia duduk menyeruput kopi yang tadi dibelinya sambil menikmati sebatang rokok. Aduh, malam ini benar-benar nikmat, gumamnya sambil tertawa puas. Kisah selanjutnya. Bulan Ramadan telah tiba. Kota penuh dengan semangat ibadah dan aroma makanan lezat menjelang berbuka puasa. Di sudut pasar, para pedagang takjil sibuk menjajarkan dagangan mereka. Ada yang menjual kurma, bubur, manisan, hingga roti khas Timur Tengah. Suatu sore Abu Nawas berjalan-jalan mencari takjil. Ia melihat sebuah gerobak dengan spanduk besar bertuliskan, "Takjil murah, hanya 1 dinar." Mata Abu Nawas langsung berbinar. Wah, murah sekali ini. Biasanya takjil di sini mahal, tapi ini cuma 1 dinar. Aku harus membelinya, gumamnya. Dengan langkah cepat Abu Nawas mendekati penjualnya, seorang pria bertubuh gemuk dengan senyum ramah. "Tuan, apakah takjilnya masih ada?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, masih banyak. Silahkan dibeli," jawab si penjual dengan senyum lebar. "Baiklah, saya beli takjilnya. Tolong buatkan 1 porsi," kata Abu Nawas. Si penjual bertanya, "Tuan ingin isi berapa kurma dalam takjilnya?" Abu Nawas mengenyitkan dahi. "Memangnya ada pilihan isi?" Si penjual mengangguk. "Ya Tuan, kami punya takjil isi bebas, minimal 1 buah kurma, selebihnya terserah Anda." Abu Nawas berpikir, kalau murah begini lebih baik ambil yang agak banyak saja. Lalu ia berkata, "Baiklah, saya ingin yang isi 5 buah kurma." Si penjual segera menyiapkan takjil, memasukkan 5 buah butir kurma ke dalam mangkuk berisi susu dan madu, lalu menyerahkannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengeluarkan uang 1 dinar dan memberikannya kepada si penjual. Namun begitu menerima uang itu, si penjual mendelik dan berkata, "Tuan, uangnya kurang." "Apa? Kurang? Bukankah harganya 1 dinar?" tanya Abu Nawas bingung. Si penjual tersenyum penuh kemenangan. "Benar Tuan,
tapi 1 dinar untuk takjil yang berisi 1 buah kurma. Tuan memesan isi 5, jadi harganya 5 dinar. Mata Abu Nawas langsung membelalak. Astagfirullah, jadi kau menjual takjil dengan sistem harga per butir kurma? Kenapa tidak kau tulis dengan jelas? Protes Abu Nawas. Si penjual tetap tersenyum. Saya sudah tulis, Tuan, takjil murah 1 dinar. Itu benar kan? Saya tidak menipu. Hanya saja Anda tidak bertanya lebih dahulu. Abu Nawas merasa tertipu, tapi ia tahu ini bukan penipuan biasa, melainkan kecerdikan si penjual dalam bermain kata-kata. Akhirnya Abu Nawas terpaksa membayar 5 dinar. Namun dalam hatinya ia bersumpah, besok aku akan kembali dan membalas trik licik ini. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke pasar dan melihat si penjual masih menjajankan dagangannya. Kali ini Abu Nawas tersenyum penuh keyakinan. Tuan, saya ingin membeli takjil 1 dinar, isi 5 buah kurma, katanya dengan tenang. Si penjual senang karena Abu Nawas kembali, lalu segera menyiapkan takjilnya. Setelah selesai, Abu Nawas menerima takjilnya dan berkata, terima kasih, sekarang saya ingin membeli lagi 1 dinar untuk 1 buah kurma. Si penjual mengangguk dan menyiapkan lagi 1 porsi. Lalu Abu Nawas mengulanginya lagi dan lagi dan lagi. Setelah membeli 5 porsi secara terpisah, Abu Nawas kini membeli 5 buah kurma dan 5 mangkuk terpisah. Tetapi ia hanya membayar 5 dinar, bukan 25 dinar. Si penjual terdiam, wajahnya berubah kecut. Ia sadar bahwa ia telah dikerjain oleh Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan berkata, nah, sekarang aku tidak merasa rugi lagi. Hukum jual beli harus adil, bukan? Jamaah yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Si penjual takjil akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas dan mengubah spanduknya agar lebih jelas, tertulis harga per kurma, agar tak ada lagi yang tertipu atau membalasnya seperti Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang ulama istana yang merasa dirinya lebih pandai ingin menjatuhkan Abu Nawas di hadapan raja dan para pejabat kerajaan. Dengan alasan diskusi ilmu, ia mengundang Abu Nawas ke aula istana. Ketika semua orang telah berkumpul, ulama itu berdiri dan dengan suara lantang ia berkata, wahai Abu Nawas, aku ingin mengujimu dengan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan mengakui kecerdasanmu. Tapi jika tidak, maka kau harus mengakui kebodohanmu. Abu Nawas tersenyum tenang dan mengangguk. Baiklah, tanyakanlah, jawabnya tanpa ragu. Ulama itu kemudian bertanya dengan penuh percaya diri, menurutmu mana yang lebih dahulu ada, waktu atau Allah? Seisi aula mendadak sunyi. Semua orang menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh antusias. Pertanyaan itu tampak sederhana, tapi sangat sulit. Jika Abu Nawas menjawab bahwa waktu lebih dahulu, itu bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah Maha Abadi. Namun jika ia menjawab bahwa Allah lebih dahulu, ulama itu pasti akan mempersulitnya dengan pertanyaan lanjutan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu melangkah ke depan dengan senyum di wajahnya. Ia menatap ulama itu dengan tenang dan berkata, Allah ada sebelum adanya sebelum, dan tetap ada setelah adanya sesudah. Allah tidak tergantung pada waktu, karena waktu itu sendiri adalah ciptaannya. Para hadirin mulai berbisik-bisik. Ulama itu tampak tidak puas dan bersiap untuk menyanggah. Tetapi Abu Nawas melanjutkan, Tuan ulama, kita memahami bahwa waktu telah tercipta karena adanya pergerakan dalam ruang. Waktu yang kita kenal, detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, berpacu pada rotasi serta revolusi bumi terhadap matahari. Jika demikian, mungkinkah ruang lebih dahulu ada sebelum waktu? Jika ruang lebih dahulu, apakah penciptaan alam semesta tidak memiliki tahapan? Padahal dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 disebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Ulama itu terdiam, tampak mulai mencerna penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas belum selesai.
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ruang diciptakan, waktu sudah berjalan. Artinya, secara tidak langsung kita bisa berasumsi bahwa waktu telah ada lebih dahulu daripada ruang. Namun mari kita permudah. Waktu adalah penghitung gerak atau ukuran. Jika tidak ada gerak, tidak ada waktu. Alam tidak diciptakan dalam waktu, tetapi dengan terciptanya alam, waktu pun ikut ada. Abu Nawas menatap ulama itu dengan penuh kebijaksanaan. Dan pertanyaan yang paling penting, siapa yang menciptakan waktu? Jawabannya jelas, Tuhanlah atau Allah lah yang menciptakan waktu. Karena waktu adalah ciptaan, maka tidak logis jika Tuhan atau Allah dikatakan sebagai sesuatu yang berwaktu. Dengan menanyakan apa yang Tuhan atau Allah lakukan sebelum menciptakan alam, kita sebenarnya telah mengasumsikan keberadaan waktu sebelum alam diciptakan. Padahal sebelum alam tercipta tidak ada yang namanya waktu, sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk menanyakan apa yang dilakukan Tuhan atau Allah sebelum menciptakan alam semesta. Secara filosofis, pertanyaan ini bermasalah karena dia mengasumsikan adanya waktu bagi sesuatu yang tidak berwaktu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sebagai manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Kita hanya bisa berjuang menuju kebenaran. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin semakin terpesona dengan penjelasan Abu Nawas. Ulama itu tampak bingung, mencari celah untuk membantah. Namun sebelum ia sempat berbicara, Raja Harun Ar-Rasyid yang sejak tadi menyimak langsung bertepuk tangan. Luar biasa Abu Nawas, jawabanmu begitu dalam dan penuh kebijaksanaan, seru sang raja dengan kagum. Orang-orang di aula pun ikut bertepuk tangan. Ulama itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas justru berbalik menjadi bumerang. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang jenaka, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu siang di bulan Ramadan, udara di Baghdad sangat panas. Orang-orang berpuasa dengan penuh kesabaran, kecuali satu orang yang memang terkenal malas ibadah, yaitu Abu Jahal. Saat orang lain menahan lapar dan haus, Abu Jahal malah asik makan daging panggang dan minum susu dingin di rumahnya. Dengan santainya, ia berkata, "Untuk apa susah-susah puasa? Yang penting perut kenyang dan hati senang." Kebetulan kelakuan Abu Jahal ini sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun berpikir, orang seperti ini harus diberi pelajaran, gumamnya. Abu Nawas lalu menemui penjaga pasar Baghdad dan berbisik, "Tuan, ada pencuri makanan di kota ini. Orang itu makan di siang bolong saat semua orang berpuasa." Penjaga pasar langsung marah. "Siapa orangnya? Harus kita hukum." "Tuan, ikut aku. Dia sedang asik makan di rumahnya." Bersama beberapa penjaga pasar, Abu Nawas menuju rumah Abu Jahal. Di depan rumahnya, Abu Nawas pura-pura berteriak dengan suara panik, "Celaka! Ini celaka! Ada orang kerasukan jin lapar." Penjaga pasar kebingungan. "Jin lapar? Apa maksudmu Abu Nawas?" "Iya, aku melihat dengan mataku sendiri. Orang itu tidak bisa berhenti makan meskipun ini bulan Ramadan. Itu pasti jin lapar yang menyamar jadi manusia." Para penjaga langsung menerobos masuk ke rumah Abu Jahal. Dan benar saja, mereka mendapati Abu Jahal sedang makan paha kambing besar dengan tangan kanan memegang roti dan tangan kiri memegang mangkuk susu. Salah satu penjaga berteriak, "Astagfirullah, itu dia jinnya, jin lapar yang menyamar jadi manusia." Abu Jahal tersedak. "Apa? Aku bukan jin, aku adalah Abu Jahal." Tapi para penjaga tidak percaya. Manusia normal tidak mungkin makan sebanyak itu saat Ramadan. Kau pasti jin.
Mereka langsung menggotong Abu Jahal keluar rumah dan membawanya ke pasar. Di tengah jalan, banyak orang yang melihatnya sambil berbisik-bisik, "Astagfirullah, ada jin lapar tertangkap. Lihat perutnya besar sekali. Pasti dia makan semua makanan kita." Wajah Abu Jahal merah padam. "Aku bukan jin, aku adalah manusia," teriaknya. Tapi tidak ada yang percaya. Di pasar, para penjaga hampir saja mengikatnya di tiang sebagai tontonan. Tapi sebelum itu terjadi, Abu Jahal berteriak, "Ampun, aku berjanji tidak akan makan di siang hari lagi. Aku akan puasa asal kalian bebaskan aku." Akhirnya para penjaga tertawa dan melepaskannya. Abu Nawas mendekati Abu Jahal dan berbisik, "Nah, sekarang kau tahu rasanya kalau tidak menghormati orang lain yang berpuasa." Sejak saat itu, Abu Jahal tidak berani lagi makan di siang hari selama Ramadan. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah jangan makan sembarang di bulan puasa, nanti dikira jin lapar. Orang yang malas beribadah pasti akan kena batunya sendiri. Kalau Abu Nawas sudah turun tangan, siap-siap saja kena jebakan. Kisah selanjutnya, di sebuah kota kecil yang ramai menjelang Lebaran, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, tetapi kecerdasannya selalu membuatnya bisa bertahan hidup. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang yang sering mengeluarkan akal-akalan untuk mengatasi masalahnya. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di pasar, ia melihat banyak orang sibuk berbelanja keperluan Lebaran. Abu Nawas tersenyum sendiri, berpikir bahwa Lebaran adalah waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan. Namun, ia sendiri tak punya cukup uang untuk membeli sesuatu yang istimewa. Di tengah keramaian, Abu Nawas melewati sebuah toko kelontong milik Pak Ridwan, saudagar kaya yang terkenal pelit. Pak Ridwan selalu menghindari memberi sedekah meskipun ia memiliki kekayaan melimpah. Abu Nawas tersenyum licik, berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menguji kedermawanan Pak Ridwan. Ia masuk ke dalam toko dan mulai bertanya, "Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR? Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR?" Pak Ridwan mengerutkan kening. "THR? Mana ada toko yang menjual THR, Abu Nawas?" "Oh, jadi THR itu bukan barang yang bisa dibeli. Kalau begitu, mengapa banyak orang yang menerimanya setiap tahun tanpa harus membayar?" Abu Nawas bertanya dengan polos. Pak Ridwan bingung. Ia tahu bahwa Abu Nawas pasti sedang merencanakan sesuatu, tetapi ia tidak ingin kalah debat. THR itu diberikan, bukan dibeli. Itu hak pekerja dari majikannya. Abu Nawas mengangguk. "Oh, jadi kalau seseorang bekerja untuk orang lain, maka ia bisa mendapatkan THR?" "Tentu saja," jawab Pak Ridwan. Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh, kalau begitu, Pak Ridwan, saya sudah bekerja untuk Anda sepanjang tahun." Pak Ridwan terkejut. "Hah? Emangnya kapan kamu pernah bekerja untuk saya?" Abu Nawas menjawab dengan santai. "Setiap hari saya selalu berbicara tentang toko Anda kepada orang-orang. Saya memuji kualitas barang dagangan Anda sehingga banyak orang datang dan berbelanja. Bukankah itu semacam promosi? Tanpa saya sadari, saya sudah membantu meningkatkan penjualan Anda." Pak Ridwan terdiam. Orang-orang di sekitar mulai tertawa mendengar akal cerdik Abu Nawas. Mereka semua setuju bahwa promosi dari mulut ke mulut adalah bagian dari pekerjaan yang nyata. Malu karena kalah dalam perdebatan, Pak Ridwan akhirnya mengambil sebuah amplop berisi uang dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, ini THR untukmu. Karena kau memang luar biasa dalam berdiplomasi." Abu Nawas tersenyum puas. "Terima kasih Pak Ridwan. Lihat, tidak ada yang salah dalam berbagi. Justru semakin banyak memberi, semakin banyak pula yang akan kita dapatkan."
Orang-orang bersorak gembira melihat kejeniusan Abu Nawas. Dengan uang THR yang diterimanya, ia tidak hanya membeli keperluan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membaginya kepada anak-anak yatim di kampungnya. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini: kecerdikan bukan hanya digunakan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan kebaikan. Berbagi rezeki tak akan membuat seseorang miskin, justru akan membawa keberkahan yang lebih besar. Kisah selanjutnya, Abu Jahal berulah lagi. Sepertinya tidak ada kapok-kapoknya. Padahal ia sudah pernah dipermalukan oleh Abu Nawas di depan orang banyak saat ketahuan tidak berpuasa dan makan dengan seenaknya tanpa menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Kala itu Abu Jahal digotong ke pasar dan dipermalukan di depan orang banyak, hingga akhirnya ia meminta ampun kepada Abu Nawas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun ternyata janjinya hanya omong kosong belaka. Suatu hari sahabat Abu Nawas datang dengan wajah penuh kekesalan. Abu Nawas, Abu Jahal belum juga kapok, padahal dulu dia sudah berjanji akan bertaubat dan menjalankan puasa. Tapi lihat sekarang, dia tetap saja makan di siang bolong. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Jangan khawatir sahabatku, tenang, akan aku beri pelajaran lagi kepada Abu Jahal. Biar kali ini dia benar-benar sadar bahwa puasa itu wajib bagi setiap muslim. Suatu ketika di siang hari, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahal. Ia mengetuk pintu dengan wajah tampak lemas dan suara lirih. "Wahai Abu Jahal, aku datang kepadamu dalam keadaan yang sangat lemah. Aku hampir pingsan karena sangat lapar dan haus. Kau tahu sendiri, aku adalah orang miskin yang selalu kekurangan makanan." Mendengar itu, Abu Jahal tersenyum licik. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul dari Abu Nawas. "Kasihan sekali kau Abu Nawas, sini masuklah. Aku punya banyak makanan dan minuman. Mari kita makan bersama." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Benarkah? Tapi ini bulan Ramadan Abu Jahal. Apa kita boleh makan?" tanyanya dengan suara pelan. Abu Jahal tertawa. "Ah, tenang Abu Nawas. Puasa itu tidak wajib bagi orang-orang sepertiku. Aku punya alasan sendiri. Yang penting, aku kenyang dan bahagia." Mendengar itu, Abu Nawas langsung masuk dan duduk. Ia makan dengan lahap, bahkan lebih lahap dari Abu Jahal sendiri. Setelah makan, Abu Nawas berbaring dengan perut kenyang. Lalu ia menghela napas panjang dan berkata, "Wahai Abu Jahal, aku sangat bersyukur kepadamu karena hari ini aku bisa makan di siang hari tanpa takut berdosa." Abu Jahal tertawa puas. "Itulah gunanya berteman denganku Abu Nawas." Namun Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Tapi ada satu hal yang perlu kau ketahui. Aku tadi makan karena aku dalam keadaan darurat. Aku benar-benar lemah. Dalam Islam, orang yang sangat lemah diperbolehkan berbuka. Namun kau makan tanpa alasan, padahal tubuhmu sehat. Jadi aku mendapat pahala, sementara kau mendapat dosa." Wajah Abu Jahal langsung pucat. "Apa? Bagaimana bisa begitu Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang kelaparan dan kehausan, lalu ia khawatir sampai akan mengarah kepada kematian, maka ia wajib membatalkan puasanya, meskipun ia sehat dan tidak dalam perjalanan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Sebagaimana dijelaskan di atas, membatalkan puasa karena tidak kuat diperbolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat atau jika khawatir menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Contohnya, bagi orang yang lanjut usia, ibu hamil, menyusui, orang yang sedang sakit keras,
atau pekerja berat yang berisiko jatuh sakit jika tetap berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Sudah paham apa yang aku jelaskan Abu Jahal? Abu Jahal terdiam, lalu berkata, Abu Nawas, aku sudah berdosa yang sangat besar. Ampuni aku Abu Nawas. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kamu bertobat, sahut Abu Nawas. Sejak saat itu Abu Jahal mulai berubah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia mulai berpuasa di hari-hari berikutnya serta membayar fidyah sebagai denda karena sengaja tidak berpuasa di hari-hari sebelumnya. Ia mulai berpuasa di hari-hari berikutnya serta membayar fidyah sebagai denda karena sengaja tidak berpuasa di hari-hari sebelumnya. Dengan penuh kesadaran, ia terus menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk taubat dan pengganti hari-hari yang telah terlewat. Kisah selanjutnya, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum penuh kelicikan. Ia tak pernah bosan menguji kecerdasan Abu Nawas. Hari itu, ia memanggilnya ke istana dengan tantangan baru. Ketika Abu Nawas tiba, Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin kau menghitung semua bintang di langit. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tapi jika tidak, kau akan dianggap tidak lagi cerdik dan akan dihukum. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab, ampun Baginda, menghitung bintang di langit itu sangat mustahil Baginda. Raja tersenyum penuh tipu daya. Jadi kau menolak Abu Nawas? Tidak Baginda, tidak, hamba tidak menolak. Baiklah Baginda, saya akan melaksanakan tugas ini. Saat Abu Nawas keluar dari istana, beberapa menteri menertawakannya. Mereka berbisik-bisik, kali ini Abu Nawas pasti dihukum. Tidak mungkin ia bisa menghitung bintang. Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Sesampainya di rumah, ia termenung sejenak, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia pergi ke pantai dan mengambil satu karung penuh pasir halus. Ia menggotong karung itu pulang dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kantong berisi pasir. Semua orang di istana menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Raja menatapnya dengan sinis. Abu Nawas, apakah kau sudah melaksanakan tugas yang aku berikan? Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja sudah Baginda. Raja mengangguk. Lalu, berapa jumlah bintang di langit? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meletakkan kantong berisi pasir di hadapan raja. Baginda, semua bintang di langit ada di dalam karung ini. Semua orang terkejut dan mulai berbisik-bisik. Raja pun segera membuka karung tersebut dan ternyata isinya hanyalah pasir. Seketika wajah raja berubah merah padam. Apa-apaan ini Abu Nawas? Ini hanya sekarung pasir, bentak raja dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, benar Baginda, pasir yang ada di dalam karung ini jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Jika Paduka tidak percaya, silahkan hitung sendiri. Ruangan menjadi hening. Para menteri yang sebelumnya menertawakan Abu Nawas kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Raja pun dibuat pusing 7 keliling. Namun tak lama kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau memang cerdik Abu Nawas. Aku mencoba menjebakmu, tapi kau selalu punya cara untuk mengakaliku. Karena kagum dengan kecerdikan Abu Nawas, raja pun menghadiahinya dengan pundi-pundi uang emas. Sementara para menteri yang sempat menertawakannya hanya bisa menelan ludah. Seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan kemenangan, membuktikan bahwa akal cerdiknya tak tertandingi.
Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.